rambut ya? Hai, Glenn. Hai. Halo. Iya, pagi. Ntar ya, jam 9. Iya, sorry ya tadi malam pas lo nelfon gue lagi mandi. Ya, yaudah ntar aja ya. Hai. Bimo, kayaknya makin hari tampang lo makin pinter aja deh. Ntar lo bantuin gue ngerjain PR ya. Gue harus sana dulu ya. Hati-hati jatuh. Hati-hati. Aduh. Gila lu ya. Ups. Sorry. Gua nggak sengaja. Lu tahu nggak? Ini harga sepatu berapa? Hah? Sorry, gua nggak sengaja. Swear, gua nggak sengaja. Apa lu bilang? Hah? Nggak sengaja? Gua nggak sengaja. Swear. Maafin gua, Jos. Oke. Lu gue maafin. Tapi lu harus bersihin sepatu gue sekarang juga. Oke, gue bersihin. Siapa yang suruh bersihin pakai itu, ha? Lu bersihin pakai lidah lo. Jilat sekarang. Hah? Jilat! Cepet. Kecoa tempat. Kalau lo masih mau hidup, cepet jilat. Ayo. Cepet jilat. Udah gila kali lo ya? Hah? Lo yang gila. Masa orang disuruh ngejilat sepatu lo? Ini urusan gue, bukan urusan cewek norak kayak lo. Bimo tuh temen gue. Urusannya dia juga urusan gue. Minggir. Lo yang minggir. Minggir. Pergi lo. Jos, lo kenapa sih? Ngapain lo mikirin cewek gila itu? Mendingan lo mikirin Cindy. Iya, kalau enggak lo mikirin Fiona aja. Gila tuh anak, makin lama makin seksi habis. Kalau lo bisa dapetin dia, gua bersedia bertukuk lutut di depan lo. Iya nih, gue juga heran. Kenapa ya? Si cewek rese itu nggak pernah takut sama gue. Malah dia satu-satunya cewek yang berani lawan gue. Si Grace itu keturunan Wiro Sableng kali. Dia nggak ada takutnya sama lo, men. Udah, gue nggak mau ngedenger nama Grace lagi di sini. Diam. Emang lo ada rencana buat ngebales si Grace? Lo dulu bilang jangan ngomong-ngomong nama Grace lagi. Oh, maksud gua si cewek rese itu. Gimana kok? Sukses banget, men. Irfan memang top kalau urusan begitu. Ya iyalah, siapa dulu? Kita. Pasti Grace bahasa kuyup tuh. Oh ya, kerjaan udah selesai. Terakhir kita makan dong. Oke. Ayolah, kita makan. Grace, udah selesai belum? Grace, lo kenapa? Enggak kok, nggak apa-apa. Hah? Tadi gue cuman kebentur tembok. Hah? Ya ampun lu, gue cuman mimisan doang kok. Emangnya lu nggak pernah lihat orang mimisan? Aduh Grace, lu tuh kasihan banget sih. Dari tadi sial banget deh. Kayak lu nggak tahu aja. Gue tuh pasti dikerjain.
tahu kira-kira siapa yang ngerjain lo? Ya siapa lagi kalau bukan Joshua? Grace, kenapa sih dari dulu sampai sekarang lo sama Joshua tuh nggak pernah akur? Lo tau nggak sih di sekolah ini cuman lo satu-satunya yang berani sama dia? Ya selama orangnya masih kayak gitu, kelakuannya masih aneh kayak gitu, ya gue nggak bakal takut sama dia. Aduh, gue heran ya lo, kenapa sih ada orang yang sejahat dia? Apa sih? Aduh. Joshua! Lu harus lihat tampangnya, men. Mukanya lucu banget deh. Waktu dia ngelihat tikus itu kayak ngelihat ular, tau gak sih lo? Kocak banget tampangnya. Dia sekarang takut sama lo kan? Pasti. Pasti dia akan makin takut tuh. Jos, lo kenapa Jos? Jos, kepala lo sakit lagi? Enggak apa-apa kok. Aduh, Mau lu tuh apa sih ngerjain gue? Lu gak mau ngaku? apaan sih lu nuduh gue? Yuk cepet. Bun, jadi lu masih gak mau ngaku juga? Aduh. Kali ini gue gak bercanda ya, Josh. Lo kira lu Jos. Jangan Jos. Bentar lu tajir terus lu bisa seenaknya aja sama orang. Kayaknya sampai kapanpun lu gak bakalan deh berubah. Orang kayak lo, kalau sampai berubah, itu sama aja kayak bikin salju turun di Jakarta. Mustahil. Gue nggak akan berubah. Lo kenapa Jos? Jos? Kenapa lo? Lo kenapa Jos? Jos? Udah deh, lu gak usah pura-pura. Josh, ini gak lucu. Jos, bangun Jos. Gue mukulnya cuma pelan-pelan. Josh, Bangun Jos. Jos. bangun dong Josh, lu kenapa sih? Josh! Joshua. Dari tadi Joshua-nya belum bangun, Om. Pak, kayak... Saya Grace, temennya Joshua. Selamat sore Pak Herman. Dokter Adi, gimana keadaan Joshua? Kami akan melakukan yang terbaik buat Joshua. Tapi ada masalah di bagian kepalanya yang harus kami perhatikan lebih khusus lagi. Gak mungkin gara-gara gue. Aduh, tapi kalau Joshua kenapa-kenapa gimana nih? Dokter pasti salah. Ini semua cuma bercanda kan, Dok? Saya gak mungkin kena tumor otak kan, Dok? Dan umur saya masih panjang, Dok. Bukan cuma 1 tahun lagi, iya kan, Dok? Dok. Dokter jawab saya! Diam! Jo! Dapat lagi. Joshua!
Joshua! Mama, hidup Joshua tidak akan lama lagi. Ada yang bisa saya bantu? Gimana caranya supaya tumor sialan ini bisa cepat-cepat hilang dari kepala saya? Joe, saya tidak bisa mengatakannya tanpa ada kakek kamu di sini, Joe. Jawab sekarang! Oke, tenang kamu dulu. Kita dapat melakukan beberapa tindakan, Joe. Dengan melakukan operasi dan radiasi terapi. Juga kemoterapi, Joe. Apa itu semua ada efeknya? Pasti. Apa itu semua bisa bikin saya sembuh total? Enggak, Joe. Kalau sampai saya mati, dokter yang tanggung jawab. Ngerti? Ngapain sih lo kesini? Gue kan cuma mau nengokin lu. Nggak boleh. Gak usah baik deh lo sama gue. Apaan nih buah-buahan? Buat gue? Iya. Kenapa sih Joshua benci banget sama gue? Gue kan cuma berusaha tetap baik sama dia. Tuhan, saya punya salah apa ke dia? Kalau memang waktu itu saya sempat mukul dia, saya minta maaf Tuhan. Saya hanya ingin berteman sama dia. Kamu kenapa, Nak? Kelihatannya sedih banget. Ayah, gimana sih caranya biar kita bisa baik sama orang? Walaupun dia benci sama kita. Caranya, kamu lebih banyak berdoa lagi. Supaya Tuhan menjamah hatinya, kemudian dia dirubah. Ya. Jos, tadi Opa bicara dengan dokter Adi. Joshua nggak mau dioperasi. Jos, kamu harus operasi. Hanya itu satu-satunya cara supaya kamu bisa sembuh, Jos. Opa, Joshua nggak mau dioperasi. Cepet atau lambat Joshua pasti akan mati. Jos, Joshua pasti mati, Opa. jangan bicara begitu. Hari ini Opa akan ke Singapura untuk ngurus rumah sakit yang akan mengoperasi kamu. Aduh Grace, hidung lo kenapa lagi sih? Jeduk tembok lagi? Enggak kok. Tadi gue nabrak pohon. Ih, lo masih bisa bercanda aja. Dasar. Joshua apa kabar sih? Sakit apaan tuh anak? Aduh, gue nggak tahu deh lu. Tapi yang pasti sih, tuh anak tuh sakitnya tuh udah parah, tapi tetap aja tengil. Kapok deh gue nengokin dia. Lo kurang kerjaan banget sih nengokin dia. Ini lagi. Ada gosip baru. Joshua, Joshua kenapa? dia ngadain acara layatan. Layatan. Apa urusannya sama kita? Lagian siapa yang meninggal?
Joshua. Joshua? Maaf ya, Den. Tapi Bibi bingung. Untuk apa Aden melakukan upacara pelayatan? Sedangkan Aden sendiri kan belum meninggal. Justru gue mau ngadain pelayatan selagi gue masih hidup. Buat apa gue adain kalau gue udah mati? Kalau sekarang kan gue bisa lihat dan bisa dengar doa dari orang-orang yang melakukan penghormatan terakhir buat gue. Dan gue juga bisa ngelihat hadiah yang mereka bawa. Hadiah, Den? Sejak kapan orang datang ke pelayatan ngasih hadiah? Sejak sekarang. Maaf, Den. Tuhan, apa ini udah waktunya? Aku hanya bisa pasrah padamu. Kau tahu apa yang terbaik untukku. Buat aku semakin berarti di sisa hidupku. Enggak, gue gak apa-apa kok lu. Gak mungkin, Grace. Pokoknya kita harus ke rumah sakit sekarang. Enggak, jangan. Kita nggak bisa ke rumah sakit. Gue nggak mau sampai ayah gue tahu. Gue nggak mau nambahin lagi bebannya lu. Lu janji ya jangan bilang siapa-siapa. Halo, Vi. Ada apa? Kenapa lu belum datang ngelayat gue? Enggak ah, Mas. Kenapa nggak lo ajak sini aja sih? Hah? Cewek gila. Halo, Cindy. Kok dimatiin sih? Kurang ajar nih orang. Van, lo yakin nggak Joshua nggak nyari kita? Lo takut ya sama dia? Orang dia udah mau mati, masih aja lo pikirin. Itu pasti dia. Halo? Hey, Jos! Lu tahu kan hari ini hari layatan gue? Kenapa sampai jam segini lu belum datang juga? Aduh, gue udah ada janji nih mau anterin nyokap ke rumah sakit. Sorry ya, gue gak bisa datang. Lu kalau ada maunya aja baik-baikin gue. Sekarang lu gak bisa datang. Brengsek. Gawat nih. Gimana nih? Udah, bilang aja gak bisa. Uci belum mati, kek. Apa lu harus nganter kakek lo ke rumah sakit, kek? Ya udah deh, gue matiin aja ya. Oke. Hah? Kok dimatiin?
Grace? Grace? Ya, ya. Ada apa kamu, nak? Ada sesuatu yang mengganggu pikiran kamu? Ayo dong cerita ke ayah. Ayah, aku mau nanya nih. Iya. Kalau misalnya ada 2 orang, terus orang yang satu ini udah mau meninggal. Iya. Terus orang yang satu lagi tuh sifatnya tuh nyebelin banget, yang pokoknya nyebelinnya udah keterlaluan deh. Iya. Apa orang yang udah mau meninggal ini harus maafin orang yang nyebelin itu? Dengar ya, nak ya. Jangankan orang yang mau meninggal, orang yang masih hidup pun juga kita harus ampuni mereka. Melupakan kesalahan mereka sama kita, supaya hati kita menjadi tenang. Iya, nak? Kasih ayah. Iya. Den, ada orang di depan nganterin bunga buat Aden. Katanya dari karyawan kantor Pak Herman, Den. Bunga? Mana? Di depan. Tolong mas, ditandatangani bawah sini. Oke. Emang siapa yang meninggal mas? Saya. Mana bunganya? Coba mas. Maaf, Tuan. Apa lagi sih? Anu. Temennya datang. Kenapa lu teriak-teriak? Apa sih? Katanya lu udah mati. Kenapa emangnya, ha? Lu gak seneng kalau ngeliat gue masih hidup? Tapi kan ini lu. Masuk. Terus ini semua maksudnya apa? Gue lagi buat layatan buat diri gue sendiri. Karena sebentar lagi gue mati. Mati maksud lu? Mati? Gue kena tumor otak. Dan waktu gue paling lama setahun lagi. Terus lo ngapain kesini? Perasaan gue nggak ngundang lo deh. Udah pergi. Ini orang udah tahu sakitnya parah masih aja nyebelin. Ya udah, ngapain juga gue di sini? Tinggal dibuang-buang. Chris, tunggu dulu bentar. Kenapa? Lu nggak jadi mati kan? Lu beneran mau pergi? Lu nggak mau berdoa dulu buat gue? Berdoa? Iya, kan gue mau mati. Ya, doain gue ya. Pegangin.
gue ya. Doain gue dong. Ya enggak lah, lu kan gak jadi mati. Ya udah doain aja, kenapa sih? Cepet. Terus lu mau gue doain supaya Tuhan, bantulah Joshua supaya ia dapat belajar untuk mengasihi engkau dan juga sesamanya seperti ia mengasihi dirinya sendiri. Terima kasih Tuhan, dalam nama Tuhan Yesus Kristus saya berdoa. Amin. Lu tuh emang bener-bener manusia yang aneh ya? Manusia yang aneh? Grace! Grace! Berapa kali saya bilang, jangan pernah berani injak rumah saya. Saya cuma mau ketemu Joshua dan Tara, Pak. Pergi keluar! Pak, please Pak, Dede cuma kepingin ketemu sama Joshua. Kalian mana? Mana? Masa? Joshua! Joshua! Ya. Hei! Jangan pernah berani datang lagi sini! Maafin Bapak. Maafin Bapak. Bapak nggak bisa menjaga Joshua dan baik. Mungkin hidupnya nggak akan lama lagi. Bahkan kiraan kalian semua. Kiraan kalian semua. Jangan pernah nunjukin muka lo berdua lagi di depan gue. Apa-apaan? Mau lo apa sih? Lo tuh udah nggak berkuasa di sini. Anak penyakitan. Lo bisa apa sekarang? Lo udah kere. Uang lo pasti habiskan gara-gara lo berobat. Jadi jangan belagu deh di sekolah ini. Ya, lo tuh udah kere. Ya ngomong lo. Jangan jadi jagoan deh lo sini. Lo tuh udah mau mati. Mendingan lo tobat aja sana. Izinkan kami untuk hidup bersama, Papa. Kalau itu memang pilihan kamu, silakan.
Silahkan kamu pergi dan laki-laki pilihan kamu ini. Tapi anak kamu tetap tinggal di sini. Susan, ambil. Jangan, Pak. Joshua sama saya, Pak. Joshua. Joshua. Mama. Joshua pergi, Mama. Mama jangan. Pak. Joshua. Pak Joshua. Yos. Joshua. Baru sekarang Joshua bisa ngeliat foto mama lagi, Opa. Setelah 11 tahun, Opa berusaha memisahkan mama dan papa. Sampai akhirnya mama meninggal. Opa, Joshua harus bertemu dengan papa. Waktu Joshua udah gak lama lagi, Opa. Sebelum Joshua pergi, Joshua mau bicara dengan papa. Pak, ada tamu nyariin Bapak. Siapa? Nggak tahu, Pak. Dia nggak mau ngasih tahu namanya. Kasih aja dulu 1.000, paling nggak minta sumbangan. Iya, Pak. Bapak nggak bisa diganggu. Ini uangnya. Seribu. Lu pikir gua pengemis? Nih, lu ambil buat jajan lu seminggu. Sekarang lu panggilin namanya Pak Diri. Gua mau ketemu sekarang. Nggak bisa, Bapak udah mau berangkat kerja. Ngeyel nih pembantu ya. Kenapa lagi dia? Uang sumbangannya kurang? Nggak tahu tuh, Pak. Masuk. Papa? Apa? Apa? Saya Joshua, Pak. Anak Bapak. Bicara apa kamu ini? Saya nggak ngerti. Saya anak Bapak, Joshua. Masa Bapak nggak ngenalin sih sama anak sendiri? Muka kita kan mirip. Matanya, hidungnya. Saya nggak kenal kamu. Maaf. Sial! Masa gue dianggap pengemis sama bokap gue sendiri? Ah! Wah, besar banget. Nih. Ki, sini Ki. Ki! Gila! Jangan pakai mata dong! Kiki. Berabe nih urusannya nih gua. Woi! Gimana sih? Yang mana yang sakit yang Kalau nyebrang pakai mata dong! Allah yang pakai mata. Jelas-jelas ada anak kecil, masa mau lo tabrak juga sih? Untung adik gue gak kenapa-kenapa. Ade lo. Aja ya. Uni, Bobby, Tino, yuk pulang yuk. Yuk kita pulang yuk. Hati-hati. Aku gak apa-apa kan Kiki. Grace! Panti asuhan. Turun gak ya?
Papa? Apa? Apa? Saya Joshua, Pak. Anak Bapak. Masa Bapak nggak ngenalin sih sama anak sendiri? Apa saya pernah ketemu anak itu? Tapi di mana? Nggak terlalu sakit kan? Bilang ya, ini dikit, perih dikit ya. Ngapain sih pakai ikut-ikutan kayak gue segala? Asik. Ngapain lo di sini? Enggak, gue mau itu aja lihat kondisi adik lo. Gimana? Gak luka parah kan? Lo nggak usah sok perhatian deh. Galak amat sih. Terus berarti adik lo yang tadi tinggal di sini dong? Iya, Ini kan panti asuhan. mereka semua emang tinggal di sini. Tunggu, mereka semua. Berarti semuanya itu adik lo? Adik kandung lo? Ya, semuanya udah gue anggap adik sendiri. Kita semua kan satu keluarga besar panti asuhan ini. Hai, kok baru pulang sih? Jadi lo juga tinggal di sini? Dari kecil gue udah dititipin di sini. Sorry ya. Grace? Ayah, kenalin nih temanku, namanya Joshua. Hai Jos. Ya, Joshua, Om. Oh, ini Joshua yang sering diceritain sama Grace. Grace, kelihatannya Joshua anak baik-baik. Iya, Grace? Oke, Om masuk dulu. Ya, mari Om. Ya. Cerita apaan lo? Tahu aja lu. Yang baik-baik Udah kan? deh, nggak usah tanya. Ntar kamu jangan sedih ya. Iya. Kiki. Ayo Bobby. Kiki, kakinya masih sakit. Udah enggak, Kak. Ini sekarang bisa digerak-gerak lagi. Kok kakak yang ini diam aja sih? Sakit gigi ya? Oh iya, ini namanya Kak Joshua. Dia datang ke sini mau minta maaf sama Kiki karena tadi siang dia nggak sengaja hampir aja mau nyerempet Kiki. Iya. Kak Joshua minta maaf ya. Gak apa-apa Kak, ini salah Kiki juga. Seharusnya tadi Kiki gak main di pinggir jalan. Oh, kakak yang ini gak sakit gigi ya? Buktinya bisa ngomong.